Warganet, saat ini saya Ilham Alim berada di Danau Perintis, Suwawa, Bonepolango. Sudah bersama saya ada Rida Anwar dari Monokrom, juga ada Om Kun yang jadi driver kita untuk sore hari ini. Kok driver ya? Dan kita akan membahas banyak hal terkait Monokrom di Winet TV. By the way, orang sudah di tengah-tengah ini. Pulang. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus di BTS bercanda tapi serius. Om pulang. Sebelum pulang. Welcome, Rida Anwar. Oke, halo Rida. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya baik. Luar biasa ya. By the way, setahu saya itu kan dari dari Toli-Toli. Toli-Toli ya. Toli-Toli Sulawesi Tengah. Iya. Jadi Sulawesi Tengah itu cukup dekat dengan Gorontalo. Ya betul. Alasan ke Gorontalo karena Ya karena studi Kak. studi. Iya studi. Sekarang jurusannya di Teknik Informatika. UNG. Ya UNG. Wis, keren. Alhamdulillah. Kenapa tertarik untuk jadi orang yang berkecimpung di dunia informatika? Sebenarnya untuk alasan tertarik berkecimpung di dunia IT, yang pertama itu karena orang tua. Lebih tepatnya ke mama sih, karena kebetulan mama juga udah dari SMP ya. Mama itu udah terjun ke dunia bisnis yang namanya forex gitu. Beliau trading. Trading. Ya trading. Gokil ya. Mamanya Rida trading, Bos. Ya jadi karena itu ya beliau kasih penggambaran lah gitu ke depannya itu ya teknologi itu udah berkembang dan kamu harus melek gitu. Lebih canggih lagi ke depannya. Ya, jadi kamu harus siap dengan kemungkinan ke depan itu ya. Ya, tapi kalau untuk basicnya mama itu juga sama-sama IT juga? Enggak, kebetulan mama dia guru SD. kok bisa dia merekomendasikan sesuatu yang mungkin dia belum tahu gitu? Ya karena kebetulan mama saya itu dia orang yang suka mencari tahu suatu hal yang baru gitu. Ya jadi beliau itu selain tidak puas gitu dengan satu pendapatan, ya beliau mencari-cari terus apa sih yang bisa mendatangkan penghasilan gitu, income yang lebih menambah gitu. Melalui IT itu? Ya melalui IT. Itu ya? Ya, Oke, sekarang kita lebih ke tema kita hari ini karena memang kita warganet kita membahas terkait monokrom. Iya, nah, betul sekali. Monokrom. Warganet pasti pada bertanya-tanya apa itu monokrom. Ini sudah ada Rida Anwar dari tim kerja Monokrom. Dia akan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan monokrom. Kira-kira apa itu monokrom? Langsung aja Rida mungkin bisa sedikit bicara terkait monokrom. Bisa menjelaskan sedikit terkait monokrom itu apa? Ya, jadi kalau misalnya kita sebutkan ya suatu penjelasan, monokrom itu adalah sebenarnya nama dari suatu teamwork yang Kak Ilham ada bilang tadi. Gitu. Jadi kita ini di sini bergerak di bidang digitalisasi atau teknologi lebih tepatnya. Oh, sesuai dengan keahlian ya? Iya, seperti itu. Nah, tapi digitalisasi yang bersifat luas, tidak hanya sekadar monoton bersifat teknologi yang IT gitu. Jadi kita juga berkecimpung di dunia karya tulis gitu. Oh, termasuk juga karya tulis? Iya, karya tulis karena seperti kita tahu ya Kak, kalau misalnya di era sekarang ini, misalnya untuk copywriter, kemudian penulis itu kan sudah banyak juga di era digitalisasi. Betul. Jadi kita juga mencoba nih mengembangkan sedikit demi sedikit potensi yang kita punya. Kalau misalnya ada yang punya kesempatan atau punya kapasitas untuk menulis, ya udah dituangin aja di situ. Siapa tahu ke depannya kita bisa buat blog atau misalnya kita bisa mendatangkan suatu income yang baru dari menulis itu. Jadi memanfaatkan teknologi lah gitu. Jadi bukan hanya tentang IT tapi juga tentang karya tulis juga ada di monokrom itu ya? Benar sekali. Berarti yang ada di dalam tim monokrom itu orang yang bukan sekedar tahu tentang teknologi tapi juga paham tentang penulisan yang lebih baik, penulisan yang baik dan benar. Ya, lebih tepatnya masih dalam tahap mempelajari juga ya kan, Kak. Jadi mengembangkan potensi. Jadi kita di monokrom itu bukan orang-orang yang memang dia ini udah basic gitu di teknologi, dia ini udah basic di penulisan. Jadi nggak seperti itu Kak. Jadi orang-orang di monokrom, teamwork yang ada di monokrom adalah sistemnya siapa yang mau belajar, siapa yang mau berkembang, yuk join sama-sama, kita belajar di situ sama-sama. Nah nanti kalau untuk pengembangannya, ya seiring berjalannya waktu, sesuatu yang sudah kita biasakan pasti itu akan
menjadi kapasitas diri kita. Betul sekali. Iya, Siapa yang terus berupaya meningkatkan kualitas diri ya akan jadi profesional. Ya, gitu ya. benar sekali. Betul sekali. Tapi untuk jumlah anggota monokrom itu sendiri berapa jumlahnya? Jumlah anggota monokrom saat ini adalah 20 orang. 20 orang? Iya. Anak muda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak muda semuanya. Ya. Termasuk ada Teh Bagus. Teh Bagus juga masuk. Ya. Iya, benar. Ada siapa lagi yang lain di dalam itu? Ada siapa-siapa? Kak Kiki, ada. Mana Kiki? Ada Kiki? Ya, ada. Kak Kiki ada? Oh, ini Kak Kiki. Iya. Oh, Kak Kiki. Ada lagi siapa lagi? Kak Fajri ada. Fajri ada. Iya. Yang kalau menurut Rida dari teman-teman yang ada, yang paling nih, bukan artinya semua orang pasti punya kualitas diri masing-masing. Iya. Punya kualitas tentang IT, penulisan karya ilmiah. Tapi kalau menurut Rida, kira-kira siapa yang paling menonjol keahliannya? Artinya, wih, keren nih, si kakak ini jago sekali. Iya. Sebenarnya tipikal orang-orang yang di monokrom itu dia tidak mau disebut hebat gitu. Jadi tidak egois. Ya. Ya, jadi saling sharing lah Kak begitu. Jadi tapi kalau misalnya mau disebutkan ya kalau dari saya semuanya berpotensi, berkapasitas apalagi untuk pendahulu-pendahulu kita. Tapi kalau yang diidolakan di antara semua teman-teman yang menurut Rida kayaknya dia ini paling mantap DP keahlian. Kalau mau dibilang mantap, jangan bilang Teh Bagus tidak. Ya. Teh Bagus tidak bagus dia. Boleh nama yang bagus. Ya, karena kebetulan saya masuk di monokrom itu angkatan 01 ya Kak, baru bulan Desember kemarin. Ya, baru bulan Desember dan first time itu yang saya lihat dan saya ajak bicara perihal apa sih monokrom, gimana sih di dalamnya itu Kak Kiki kebetulan. Oh, Kak Kiki. Ya, berarti Kak Kiki yang paling keren. Ya, gitu bisa dibilang. Ya. Jadi di bagian sorry Bagus, tidak pakai ngana saya. Bote Kiki itu memang kalau dilihat dari penampilan juga warganet, Teh Kiki yang paling ganteng. Bagus. Kalau mau runut DP angka ya 1 sampai 20, Teh Bagus nomor 17, lumayan lah. Nah, paling nomor 20 paling Teh Limbat. Nomor 20 Teh Limbat. Janda. Bis ya. Oke, jadi isinya adalah anak muda semua ya. Ya, anak muda. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang yang mungkin lebih ya istilahnya usianya lebih jauh range-nya ketimbang teman-teman, itu bisa gabung gitu. Kalau perihal itu sih sepertinya tidak ya Kak. Jadi kalau misalnya ada yang lebih berpotensi, kalau misalnya beliau punya suatu komunitas atau organisasi ya dalam hal kerjasama mungkin bisa. Tapi kalau untuk join ke monokrom itu sendiri ya kayaknya ada batasan gitu. Apalagi dari pihak pimpinan gitu ada batasan. Karena kebetulan juga yang dilantik itu pertama dari kita 01 itu dari angkatan 2020 kayaknya paling. Oh ya, by the way, untuk gitu. monokrom itu berdirinya sejak kapan? Berdirinya di tahun 2020. 20 ya? Ini saya mau cerita sedikit flashback boleh, dulu ya Kak. boleh. Nah, jadi awal mula monokrom itu sebenarnya bukan monokrom Kak namanya. Namanya adalah Jaya Abadi, tapi hanya sekadar kayak nama toko no? Nama toko. Tapi ya kayak nama toko bangunan lagi. Tapi itu yang penting ada nama aja gitu ya Kak. Ya. Jadi tanggal 8 Mei 2020 itu sudah terfikirkan. Nah, itu dari bercandaan gitu Kak. Dari bercandaan dari 5 orang yang pendiri ini bercanda. Kalau gimana kalau kita bikin ini nih kayak suatu tim kerja gitu, tim kerja di bidang IT. Ya udah langsung eksekusi. Jadi tanggal 6 itu idenya muncul, kemudian tanggal 8 udah yang penting kita ada nama aja dulu, Jaya Abadi. Gitu ya. Sebenarnya dari hasil yang saya tanya-tanya juga ya ke pendahulunya gitu, ya nggak ada makna tersendiri makna tersendiri dari Jaya Abadi, yang penting ada nama dulu. Nah, mulailah berjalan Jaya Abadi ini 3 sampai 4 bulan ke depan itu sudah diganti namanya menjadi monokrom. Kenapa monokrom? Ya, kenapa monokrom? Karena yang pertama diambil dari 2 kata ini Kak, mono dan juga krom. Mono itu kan satu gitu ya. Mono satu berarti bermakna kalau orang-orang di dalamnya itu warnanya sama gitu. Tapi ketika kita sudah di dalam, kita satu visi dan satu tujuan gitu. Kemudian krom. Kalau krom itu ya ada yang kayak warnanya silver mendekati silver gitu ya kan Kak. Terus kalau misalnya di tingkatan juara itu kan ada yang emas, silver, perunggu. Nah, jadi monokrom ini punya target gitu. Kalau yang mana kita di monokrom
bukan orang yang sembarang gitu. Artinya kita yang mau belajar itu bukan berarti kita mengaku paling pintar, paling bisa, tapi kita di sini ada orang-orang yang mau belajar. Jadi di tengah-tengah. Jadi masih ada yang di bawahnya kita gitu. Ya. Walaupun mungkin ya di bawah ini mengaku mereka bisa ya, tapi kita harus bisa, lebih bisa gitu. Jadi ambisinya itu besar, Kak. Betul sekali. Iya. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, aktivitas kalian itu kan bisa dibilang tidak sembarangan orang yang bisa. Karena IT itu adalah salah satu keilmuan ataupun ilmu pengetahuan yang bisa dibilang sulit gitu kan. Nah, kalian adalah anak-anak muda yang keren menurut saya. Masya Allah. Kira-kira untuk IT itu geraknya dalam bidang apa? Maksudnya kayak bikin sistem lah, buat apalah, itu IT-nya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail kepada teman-teman yang ada di yang sementara menyaksikan? Ya, jadi kalau untuk IT-nya itu kita kebetulan kita sudah bahas di internalnya Monokrom ya, Kak. Monokrom itu dia ada 4 divisi gitu. Tapi yang 3 divisi ini keilmuan IT, yang satu ini yang KTI tadi, karya tulis ilmiah. Ya, jadi teknologi ini kan luas. Betul jadi kita tidak hanya sekadar di bidang sistem atau bagian program. Jadi kita juga ada yang namanya jaringan, multimedia, dan juga programming gitu. Oh, jadi kalau untuk yang programming saya tertarik itu. Programming Iya. ya, susah sekali mencumung nih ya, programming itu artinya kalian bisa bikin program dong? Iya. Bisa ya? Bisa. Ya karena kebetulan juga untuk beberapa capaian-capaian dari Monokrom itu sendiri kan, ini visinya itu, Kak, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dan memberikan dedikasi terbaik yang kita punya untuk lingkungan atau untuk masyarakat gitu. Jadi ya program yang kita bikin itu kita dedikasikan untuk kantor-kantor gitu. Untuk desa bisa, untuk kantor bisa, dan seperti itu, Kak. Dedikasinya berbayar nih, sorry ya, berbayar atau bisa kayak dalam artian ya karena ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, ya sejauh ini kita geraknya seikhlasnya dulu, atau mungkin ada permintaan, karena saya dapat bocoran katanya ada investor yang menawarkan diri malah kalian tolak. Oh iya, jadi kalau untuk perihal, jawabnya dari mana dulu ini, Kak? Investor atau dari yang aparat lah, aparat ataupun pemerintah desa, pemerintah daerah. Dari yang pertama tadi dulu ya, Kak. Jadi kalau untuk di awal-awal ini tergantung konsep. Kalau misalnya konsepnya kita pengabdian masyarakat, ya of course nggak mungkin kan kita minta bayaran ke masyarakatnya gitu ya. Kita memberikan apa yang kita punya gitu, aplikasi yang kiranya cocok untuk digunakan di desa itu gitu. Jadi memberikan dengan cuma-cuma. Pernah ada bikin program itu, aplikasi itu? Belum, maksudnya sudah siap, tapi belum ada implementasi terkait Pengmas itu sendiri. Tapi sudah disiapkan karena kita sebelum turun itu sudah merencanakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi perencanaan itu bagi tim Monokrom adalah hal yang paling penting. Yang sudah terrealisasi itu ya program apa saja? Yang sudah sempat dibikin? Kalau sudah sempat dibikin itu dia konsepnya untuk itu, Kak, yang kerjasama dia berbayar gitu, berbayar. Misalnya dari perusahaan mana, instansi mana membutuhkan sistem dari Monokrom gitu, jadi berbayar. Itu yang sudah terrealisasikan. Tapi kalau untuk konsep Pengmas yang memang pure kita memberikan secara cuma-cuma itu belum. Ya karena kebetulan, Kak, untuk Monokrom ini sendiri itu ya teman-teman juga yang di rumah, dia baru muncul di permukaan itu per bulan November 2022. Oh, baru ya? Iya, jadi underground selama kurang lebih 2 tahun lebih gitu. 2 tahun lebih itu kayak apa ya? Bergerilya ya, masih dalam tanah dulu ya? That's right. Jadi kayak benar-benar kita itu oke, kita fokus ngembangin diri dulu gitu. Karena kan nggak mungkin kita tiba-tiba ya kita bisa gini terus alhasil belum ada yang kita tahu gitu. Jadi dari bulan Mei 2020 sampai 2022 nanti November baru kita memulai suatu perkenalan bahwasanya ini Monokrom ada loh gitu. Betul sekali, dan ini adalah kesempatan kalian juga untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Gorontalo, untuk warganet, bahwa di Gorontalo itu ada satu tim kerja yang bergerak di bidang IT dan karya tulis. Jadi kalau misalnya ada warganet yang pengen minta bikinin program, ya boleh langsung hubungi Lydia sama teman-teman yang lain. Atau kalau misalnya ada yang pengen karya tulis itu bisa kayak skripsi, tesis. Bisa banget, Kak. Ya, bisa ya. Esai, jadi semua. Mahasiswa yang pamalas ada Tirida ya. mahasiswa pamalas ada yang bisa bikin karya ilmiah, bisa bikin skripsi ya. Oke, langsung kontak aja, Azek. Ya, tapi
jangan maunya instan terus Ya. ya. Pasti harus belajar juga ya Harus Kak. harus Karena- tetap upaya dulu ya. Iya, visinya Kalau ini kan misalnya nanti sudah solala, tetap Iya. gagal terus, akhirnya tidak ada jalan lain selain Silakan. ada monokrom. Jadi Keren, ya. Kak, kebetulan untuk apa ya, jargon kita itu, kita adalah jalan terakhir. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Jadi upaya dulu. Ya, that's right. Upaya Ya. dulu. Karena ya untuk apa kan kita kuliah, kita belajar. Kalau misalnya ya cuma Ada kan yang kuliah cuma yang penting bagai atau enggak lah. Ya, Ada, masih masih toh. ada tujuan. yang penting kita kuliah, Bos. Tapi kalau soal karya tulis itu tidak terbatas, dalam artian semua orang bisa menggunakan jasa. Bisa. Mau itu instansi, mau itu perorangan, Iya, boleh. boleh ya. Boleh. Untuk mohon maaf nih, kalau kita bicara soal tarif, mahal nggak sih untuk monokrom biayanya? Jadi kita udah terang-terangan ya guys, kalau di monokrom itu mahal. Mahal. Makanya kita bilang jalan terakhir. Jadi di teamworknya monokrom itu, satu jargon kita adalah jalan yang terakhir. Jalan terakhir. Ya, yang pertama usaha dulu sebisa mungkin secara individual ya, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kalau udah mau pikir, bahasa kasarnya joki ya Kak, bahasa jahatnya itu joki. Kalau misalnya udah mau pikir joki, cari dulu tempat yang lain. Kita jalan terakhir, karena kita udah bilang memang bahwasanya di monokrom ini mahal. Ya, tapi ya kan Kak, kualitas Ya, sesuai betul. gitu. Ada harga, ada kualitas. Harga, ada kualitas. Jadi kalau pengen yang bagus-bagus, ya harus bayar mahal dong. Dan tidak usah bingung. Monokrom. Ya, Oh monokrom. ya, monokrom. Nanti kalau misalnya mau kontak, itu ada nomor kontak di layar handphone Anda. Itu bisa dilihat. Nanti Erita. Ada nomor kontak di sini ya. Nanti pendapatan yang akan diperoleh monokrom akan dibagi dua dengan Winet TV ya. Oke, Nggak janji Kak, kita bagi dua ya. Sekalian ya promosi loh ya. Siko bagi dua ya Kak. Siko bagi dua. Bagus bisa diatur ya, bagus Musik, ya. musik. Oke, lihat lagi ya. Kita tadi belum ngebahas tentang investor tadi. Itu katanya sempat ditolak. Padahal itu peluang loh. Iya Kak, bisa dibilang itu adalah peluang yang sangat besar gitu, Betul. untuk menjalin satu kerjasama. Karena kebetulan memang sebenarnya konsep dari monokrom itu dia nanti perlahan-lahan muncul di permukaan. Karena kalau misalnya udah nerima tawaran dari investor tersebut menjalin kerjasama, pasti udah kentara kan gitu. Jadi memang penawaran investor itu kalau nggak salah di tahun 2021 kah atau di tahun 2020 itu udah masuk. Investor dalam daerah atau dari Di luar? dalam daerah. Iya, sekitaran tahun seperti itu. Dan kebetulan memang monokrom itu timbul di permukaan nanti per bulan November 2022 gitu. Jadi masih memang mau ini apa dulu namanya, membentuk suatu komunitas yang kuat gitu. Jadi ingin membentuk satu visi dulu gitu. Jadi nggak mau fokus ke eksternal. Jadi internalnya dulu yang dibentuk. Memang benar-benar udah jadi baru kita bisa up to ground gitu Kak. Oh ya, keren. Tapi kalau bicara soal IT dan karya tulis ini, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu bukan dua hal yang mudah gitu. Itu cukup sulit. Kira-kira ada kendala nggak sih ketika dalam menjalankan aktivitas itu? Ya, kalau untuk kendala ya seperti biasa kan Kak, kalau yang namanya teamwork itu kita nggak membebankan sama satu orang. Itu artinya ketika yang satu udah buntu nih kan, bisa dibilang untuk karya tulis ilmiah, membuat skrip gitu ya, ngoding itu adalah hal yang sangat membosankan ya mungkin terdengarnya gitu. Duduk berpikir gitu kan membosankan. Jadi kalau udah mulai sumpek ya kita bawa enjoy aja gitu. Kalau misalnya ada kendala ya teamworknya itu jalan gitu. Kita saling sharing, terus ya nggak terlalu dibawa serius gitu. Jadi ada fase untuk dimana kita tim itu memang enjoy gitu. Suasananya dicairin aja. Jadi gitu. suasana di dalam itu enjoy ya? Ya, tapi enjoy. kalau bagaimana dengan ada konsumen yang targetnya itu deadline, jadi pengennya cepat? Ya, ada harga, ada kualitas gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya pernah nih Kak, kita dapat konsumen yang dia deadline-nya itu udah H-3 gitu, H-3 buat karya tulis ilmiah gitu. Nah, jadi kita kasih penawaran harga dulu gitu. Kalau misalnya yakin ya udah kita langsung kerjain, dan itu pasti terselesaikan. Ya tinggal gimana caranya kita dalam tim itu saling mendukung aja gitu. Siapa yang mau ambil jobnya gitu. Betul. Ya, saling kerjasama aja Kak. Tapi saya masih tetap penasaran dengan harga itu ya. Karena ini kan kita bicara soal, ini kan sekaligus kita mau branding juga kan ya. Kita mau branding juga. Nah, pasti warganet juga mewakili saya nih.
saya wakili ya. Bukan wakili, sorry. Saya wakili ya, warganet saya wakili. Mereka pasti berapa sih DP harga itu kan? Berapa DP harga itu dia? DP mahal itu berapa sih? Nah, kira-kira bisa disebutkan angka paling serendah-rendahnya dan yang paling setinggi-tingginya. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Serendah-rendahnya itu sekitaran 100.000. Untuk satu apa nih? 100.000 itu untuk tugas yang esai. Esai. Ya, itu esai. Jadi itu bisa dipertimbangkan lagi kalau misalnya di atasnya esai seperti karya tulis ilmiah atau makalah yang lebih kompleks strukturnya, yang memerlukan data ya bisa bermain di angka 200-an. 200-an. Kalau misalnya kayak esai itu kan isinya kayak cuma pendahuluan, isi sama penutup. Tapi pernah ketemu dengan konsumen yang minta dilayani untuk pembuatan skripsi, pernah? Ah, pernah. Udah sering ya? Ya, lumayan. Lumayan. Nah, untuk skripsi sendiri itu berapa jumlahnya untuk permintaan? Biasa serendahnya berapa? Ya, kalau untuk skripsi itu ya bermain di angka 4 jutaan. 4 jutaan. Iya, 4 jutaan. Masih murah untuk orang yang malas mau bikin DP skripsi, Bos. 4 juta itu murah, Bos. Ya. Masih murah. Tapi ingat, sekali lagi untuk warganet, pilihan terakhir. Oke? Ingat, terakhir. Ya, terakhir. Jadi 4 jutaannya itu Kak udah dengan diskusi awal gitu. Jadi misalnya kayak butuh apa namanya? Pikiran banding gitu, 4 jutaan. Sekarang 4 jutaan. Iya. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang target ke depan. Jadi harapannya ataupun capaian ke depan dari Monokrom ini seperti apa? Ya, capaiannya sih harapannya Kak. Ya. Harapannya ke depan itu agar Monokrom ini bisa lah begitu membentuk suatu ormas atau organisasi masyarakat ataupun juga CV gitu. Ya, jadi bisa ada legalitasnya lah. Karena jaga-jaga juga kan Kak kalau misalnya ini udah ekspektasi tinggi ya, teman-teman. Nggak apa-apa Ya kan? Ya, jadi boleh, manifestasi itu perlu ya. gitu. Siapa tahu jadi nyata. Betul. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dari Monokrom ini udah besar gitu ya, kan tidak menutup kemungkinan banyak investor-investor atau komunitas, organisasi yang menawarkan kerjasama dengan Monokrom gitu, yang membutuhkan legalitas gitu. Jadi ya kita di situ aja. Gitu. Harapannya bisa jadi satu lembaga yang legal ya, legalitasnya lebih jelas. Ya, tapi tetap berdikari Kak. Betul. Ya itu berdikari. Kita garis bawah lagi. Berdikari. Kenapa pengennya berdikari? Padahal kan ada investor yang sangat tertarik untuk gandeng kalian gitu kan. Kalau soal alasannya karena akan mudah untuk dinotis oleh masyarakat kan lebih bagus. Artinya kalau masyarakat sudah notice, mereka sudah tidak bingung lagi mau kemana untuk membutuhkan jasa IT maupun jasa karya ilmiah. Ya, jadi Kak, kebetulan kalau untuk Monokrom itu sendiri, kenapa tagline-nya berdikari? Betul lah, di zaman sekarang ini adalah zaman kolaborasi. Jadi menurut kami di Monokrom, tidak harus orang yang mengambil alih proses kami, program kami, tapi kita bisa kerjasama. Gitu. Ya, paham. Bisa kerjasama gitu. Jadi kan Kak, kan kita biasa dengar nih ya, ide itu mahal. Betul. Nah, sesuai dengan tema, jadi ini kan bercanda jadi nyata. Gitu. Jadi ini adalah ide-ide abstrak dari 5 orang pencetus ini gitu. Ide yang memang mahal gitu. Ide kan mahal ya kan Kak. Jadi nggak bisa orang main comot ide gitu. Makanya tidak heran kenapa tim kreatif itu mahal harganya. Ya, benar. Ya, karena memang ide itu kan tidak semua orang bisa punya ide-ide cemerlang. Jadi kita butuh orang-orang yang memang benar terlahir punya ide-ide yang cemerlang. Dan ide itu harus dihargai dengan harga yang mahal. Benar, apalagi di dunia industri kreatif sekarang ya Kak. Jadi untuk ide itu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya untuk kerjasama, kolaborasi, ya kita welcome. Justru kita senang sekali gitu. Tapi untuk mengakuisisi seluruh program yang ada di dalam itu kalian nggak mau, karena pengennya berdikari. Berdikari dan memang itu atas dasar pemikiran kita sendiri gitu. Betul. Entah itu di matanya masyarakat kurang atau bagaimana ya, itu penilaiannya orang. Artinya ketika ada kritikan, ada masukan itu adalah hal-hal yang membangun. Berarti perlu diperbaiki. Jadi kita di dalam tim itu bisa jadi tolok ukurnya kita gitu, sampai di mana sih kemampuannya kita. Lebih ke challenging ke diri sendiri sih. Oke, terakhir selain harapan ini kan kita bicara soal teamwork. Teamwork itu artinya ya tim kerja. Kerja artinya harus ada pendapatan. Nah, dari tim kerja itu pendapatannya dibagi gimana sih? Apakah misalnya nih Rida punya program pembuatan skripsi 4 juta. Ya karena Rida yang bikin, ya Rida yang terima uangnya, atau mungkin harus ada
investasi khusus untuk monokrom sendiri atau gimana? Ya, jadi kebetulan itu pakai sistem uang kas juga, Kak. Oh, uang kas. Ya, gitu uang ya. kas. Tapi sudah betul yang tadi Kak Ilham sampaikan, yang mana dia terima job berarti dia yang ambil. Kerjakan ya. Ya, dia yang ambil untuk pemasukannya. Tapi ada juga uang kas untuk monokrom itu sendiri. Ya, tapi di situ kan juga untuk biaya operasionalnya kita gitu. Itu ditentukan harganya berapa persen atau ya seikhlasnya aja? Itu ada persennya. Kalau misalnya kayak 100.000 berarti ke monokromnya itu ya sekitar 80-20 lah. 80-20. Iya, Untuk akomodasi kegiatan-kegiatan selanjutnya Iya. ya. Keren. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang pengen ya, untuk warganet yang pengen menggunakan jasa monokrom ya, Anda bisa langsung menghubungi nomor kontak yang ada di bawah. Oke, bagus. Kita sok kasih promosi kan, bagus. Ada harga. Bayar Patika Verdi, oke. Oke, terima kasih warganet. Akhirnya Ilham Alim juga Wirda. Terima kasih Wirda. Oh, sorry. Rida, makasih Rida. Sukses selalu untuk monokrom. Akhirnya kita undur diri dan kita ketemu lagi di lain waktu. BTS bercanda tapi serius. Serius. Bye-bye.